Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ashabus Syair yang dirahmati Allah, sejarah sholat tarawih 20 rakaat. Sholat tarawih pertama kali dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Nabawi tahun kedua Hijriyah. Pada awalnya sholat ini disebut Qiyam Ramadan, bukan tarawih, sebagaimana dijelaskan Ahmad Zarkasih dalam buku sejarah tarawih. Istilah tarawih sendiri juga belum muncul semasa Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an memimpin. Menurut riwayat Imam Al-Marwadi dalam kitabnya Qiyam Ramadan, istilah tarawih kemungkinan muncul di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Melansir buku tuntunan lengkap 99 sholat sunnah super komplit karya Ibnu Watiniyah, diceritakan pada suatu malam bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menuju masjid untuk mengerjakan sholat malam. Lalu datanglah beberapa sahabat dan bermakmum di belakang beliau. Ketika subuh tiba, orang-orang berbincang-bincang mengenai hal tersebut. Pada malam selanjutnya, jumlah jamaah semakin bertambah daripada sebelumnya. Demikian seterusnya hingga 3 malam berturut-turut. Pada malam keempat, masjid menjadi sesak dan tak mampu menampung seluruh jamaah. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak kunjung keluar dari kamarnya hingga fajar menyingsing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru keluar untuk mengerjakan sholat subuh. Selepas itu beliau berkhutbah, "Aku telah mengetahui kejadian semalam, namun aku khawatir sholat itu akan diwajibkan atas kalian sehingga kalian tidak mampu mengerjakannya." Hadis muttafaqun alaih. Akhirnya salat malam pada bulan Ramadan dikerjakan secara sendiri-sendiri. Kondisi ini terus berlanjut hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Demikian pula pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan awal Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Baru kemudian pada tahun keempat Hijriyah, Khalifah Umar berinisiatif untuk menjadikan sholat tersebut berjamaah dengan satu imam di masjid. Ia menunjuk Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari sebagai imamnya. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an lalu berkata, "Sebaik-baik bid'ah adalah ini." Imam Abu Yusuf pernah bertanya kepada Imam Abu Hanifah tentang sholat tarawih dan apa yang diperbuat oleh Khalifah Umar radhiyallahu an. Imam Abu Hanifah menjawab, "Tarawih itu sunnah muakkad. Umar tidak pernah membuat perkara baru dari dirinya sendiri dan beliau bukan seorang pembuat bid'ah. Ia tak pernah memerintahkan sesuatu kecuali berdasarkan dalil dari dirinya dan sesuai masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar telah menghidupkan sunnah ini, lalu mengumpulkan orang-orang pada Ubay bin Ka'ab, lalu mengerjakan sholat itu secara berjamaah. Sementara jumlah para sahabat sangat melimpah, baik dari kalangan muhajirin maupun ansor, dan tak satu pun yang mengingkari hal itu. Bahkan mereka semua sepakat memerintahkan hal yang sama." Sahabat Ashabus Syair yang dirahmati Allah, sejak saat itulah umat Islam di seluruh dunia menjalankan sholat tarawih setiap malam bulan Ramadan dengan 20 rakaat dengan setiap 2 rakaat salam, lalu diakhiri dengan sholat witir dengan rakaat ganjil. Mengenai perbedaan jumlah rakaat yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan masa Umar bin Khattab radhiyallahu an ini, Muqattab Hamzah dalam buku pengantar studi Azwaja An-Nahdiyah mengatakan, para ulama madhab Ahlussunnah wal Jamaah memilih mengerjakan sholat tarawih 20 rakaat mengikuti bukan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Hal tersebut bersandar pada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, "Kalian harus berpegangan pada sunnah atau tradisiku dan sunnah tradisi Khulafaur Rasyidin yang memperoleh petunjuk. Gigitlah sunnah tersebut dengan gigi gerahammu." Hadis riwayat Abu Dawud.
juga bersandar pada hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi dalam As-Sunnatul Kubra dari Sa'ib bin Yazid radhiyallahu an. Mereka melakukan sholat tarawih di bulan Ramadan pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an sebanyak 20 rakaat. Wallahu a'lamu bissawab. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan Anda kepada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.